2. Bab ke-290. Hai, teman-teman. Ada yang tanya kenapa cerita 1 miliar untuk semalam gak tamat-tamat. Alasannya adalah, sebenarnya aku sendiri sudah mengajukan tamat kepada tim editorial Viso sejak Juli tahun 2022. Sebelum masuk kisah Galih dan Riana. Akan tetapi, menurut editor, cerita sequel kisah pendamping yang masih berhubungan harus disatukan dengan induknya. Oleh karena itu, kisah Galih dan Riana, Joe dan Irene, berikut kisah anak-anak yang berhubungan dengan SMUS Season 1 akan diteruskan di buku ini. Jadi anggap saja teman-teman baca buku ini, setara dengan membaca 5 buku. Yes, aku paham akan ada titik bosan. Aku pun sempat merasakan hal yang sama. Tapi, ini adalah kebijakan dari Viso. Jadi, selamat membaca. Waktu menunjukkan pukul 11 malam saat Lan tiba di rumah. Ia langsung menuju kamar. Setelah berganti pakaian ia memilih merenung di balkon. Memandangi langit gelap yang dihiasi kilauan bintang. Memikirkan apa? Suara Darren membuyarkan lamunan lelaki itu. Tidak ada, Abi. Jawabnya pelan. Darren duduk di kursi sebelah Lan. Mengusap punggungnya berulang-ulang. Abi tahu apa yang kamu pikirkan. Erlan menatap lelaki yang membesarkannya itu. Sejak orang tuanya meninggal, Darren dan Melati yang membesarkannya. Merawat layaknya anak sendiri. Bahkan mereka tidak membedakan Erlan dengan 2 anak kandungnya. Tentang pernikahan kamu dengan Amila. Tambah Darren. Erlan mengangguk dengan hela napas kasar. Di antara jutaan perempuan, kenapa Abi dan Opa memilih Amila? Apa yang lebih dari dia? Darren mengulas senyum tipis. Anakku, menikah adalah ibadah terpanjang dalam hidup. Abi dan Opa menginginkan kamu mendapatkan jodoh yang terbaik. Yang bekal agamanya bagus, yang bisa menerima kamu tidak hanya karena kelebihan yang kamu miliki, tapi dia juga bisa menyempurnakan kekurangan kamu, yang memiliki akhlak yang baik, dan semua itu ada di dalam diri Amila. Insya Allah dia adalah pilihan terbaik. Ucap Darren panjang lebar. Erlan hanya menarik napas dalam, kemudian menghembus secara perlahan. Sebelum ayah kamu menghembuskan napas terakhirnya, dia sudah menitipkan kamu kepada Abi. Jadi, Abi ikut bertanggung jawab untuk masa depan kamu, termasuk dalam hal mencari jodoh yang terbaik. Iya, Abi. Aku paham. Kamu hanya ragu karena belum menjalani. Suatu saat kamu akan paham bahwa kami melakukan ini bukan karena ingin membuat kamu terluka. Abi, Umi dan Opa, kami semua mengharapkan yang terbaik untuk kamu. Maafkan aku, Abi. Aku tidak bermaksud menyakiti Abi, Umi, atau Opa. Aku hanya belum siap dan merasa kurang cocok dengan gadis itu. Kamu kan belum mengenal Amira. Berpacaranlah dengan dia setelah menikah nanti. Pacaran yang halal, bukan pacaran yang haram dan membawa kamu pada kemaksiatan. Erlan menatap abinya itu. Ia memang sangat pandai dalam membungkam Erlan. Membuatnya benar-benar tersentil. Abi nyindir. Darren terkekeh. Kalau kamu tersinggung artinya ucapan Abi benar. Dong. Ia mengusap bahu pemuda itu. Kamu sangat beruntung, nak. Karena hanya kamu yang akan berhak melihat wajah Amira. Ingat, segala sesuatu yang ditutupi itu memiliki kesan mahal. Sedangkan yang terbuka memiliki kesan murah. Erlan menarik napas dalam. Ia kembali tersentil. Di sisi lain, Amira baru saja selesai mengaji saat Umi masuk ke kamar. Malam ini gadis itu tidak dapat terpejam karena sangat gelisah memikirkan hari pernikahannya yang akan digelar dalam beberapa hari lagi. Sehingga memilih menenangkan diri dengan menjalankan syalat dan mengaji, yang membuat hatinya jauh lebih baik. Kamu belum tidur, nak? Tanya wanita parubaya itu. Belum, Umi. Jawabnya sambil melepas mukena yang membalut tubuhnya. Kemudian duduk di tepi tempat tidur, tepat di samping Umi. Wanita parubaya itu meraih sisir dan menyisiri rambut panjang putri kesayangannya. Rambut Amira panjang dan begitu berkilau. Kulitnya putih bersih dan bercahaya meskipun ia sama sekali tidak melakukan perawatan mahal. Cantik sekali anak Umi. Laki-laki yang mendapatkan kamu adalah orang yang sangat beruntung. Karena kecantikan kamu hanya dia yang bisa menikmati tanpa batasan. Amira memutuskan untuk menggunakan cadar sejak berusia 13 tahun. Tepat di hari pertama saat ia mendapatkan menstruasi. Amira takut. Umi. Takut kenapa?
Nak, takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Umi hanya mengulas senyum. Selepas menyisir rambut, ia membelai wajah polos putrinya. Amira, ada 3 kriteria istri yang akan membuat suaminya termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Yang pertama adalah istri yang syalihah, yang kedua kalau dipandang menyenangkan hati. Jadi kamu wajib memanjakan hati suami dengan merawat diri, dan yang ketiga adalah amanah. Saat ditinggal pergi, dia bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Insya Allah, Umi. Sepasang mata Amira dipenuhi cairan bening mendengar nasihat sang Umi. Keduanya saling memeluk. Umi mengusap punggung putrinya dengan penuh kasih. Mengusap air mata yang jatuh di ujung mata. Rasanya Umi belum siap melepas kamu. Rasanya baru kemarin kamu datang ke pondok ini. Lihat sekarang, kamu sudah dewasa dan akan menikah. Setelah ini, surga kamu bukan lagi ada pada kedua orang tua, tapi sudah berpindah kepada suami. Amira mengerti. Umi, maafin Amira kalau pernah menyakiti hati Umi dan Abah. Sama sekali tidak. Kamu adalah hadiah terbaik yang pernah diberikan Allah kepada Umi dan Abah. Ia mengecup kening gadis itu. Tidak peduli kamu lahir dari rahim siapa. Tapi Umi yakin ibu yang melahirkan kamu pasti wanita yang sangat baik, sehingga memiliki anak seperti kamu. Tapi, ibu baik mana yang tega meninggalkan anaknya? Umi, tidak ada seorang ibu pun yang tidak mencintai anaknya. Jangan biarkan kebencian di hati kamu tumbuh. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah dan takdirnya. Insya Allah ada alasan baik kenapa kamu terpisah dari kedua orang tua kandung kamu. Amira mengangguk paham. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipi. Tapi, Amira boleh kecewakan? Umi, ganti kekecewaan kamu dengan doa, nak. Kalaupun orang tua kandung kamu sudah kembali ke pangkuan Allah, doakan supaya dosa mereka terampuni. Kalaupun masih hidup, doakan agar mereka sehat dan bahagia. Mungkin saja saat ini mereka sedang memikirkan dan merindukan kamu. Mungkin saja saat ini mereka sedang menangisi kamu. Amira menjatuhkan air mata. Memikirkan andai ia dan orang tuanya tidak terpisah. Mungkin ia akan menikah dengan wali nasabnya, bukan dengan wali hakim. Sudah cukup lama Alfian duduk di atas sajadah. Malam ini perasaannya benar-benar gelisah. Tak dapat terpejam, ia memilih menjalankan syalat. Bertahun-tahun setelah kepergian putri kecilnya, hari ini adalah pertama kalinya ia merasakan kehadiran Bian. Bahkan air matanya terus berderai dalam setiap sujudnya. Ada nama Bian yang selalu terselip di dalam doa. Ya Allah, jika putriku sudah berada di pangkuanmu, jadikanlah dia syafaat bagiku di hari akhir nanti. Kalaupun dia masih ada, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, dan tempatkan dia di antara orang-orang beriman. Pakaian terakhir yang dikenakan Bian saat hilang masih tersimpan dengan baik. Pakaian sobek itu tak sekalipun ia perlihatkan kepada Aileen ataupun anak-anaknya yang lain. Ia memeluk pakaian tersebut dalam tangis. Alfian tidak mengerti perasaan apa yang sedang menguasai hatinya. Tetapi, bayangan gadis bercadar yang ia temui di pondok benar-benar mengingatkannya kepada gadis kecilnya yang hilang belasan tahun lalu. Bahkan, rasanya begitu berat meninggalkan pondok tersebut. Senori tanya Papa, andai kamu tahu sebesar apa rindunya Papa terhadap kamu. Andai kamu tahu sebesar apa Papa ingin memeluk kamu. Ia bergumam dalam hati sesaat setelah dizikir.